Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami hendak merenungkan sabda firman-Mu, diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu Tuhan yang akan kami sambut pagi hari ini. Kiranya kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami bersyukur kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia, dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Saudaraku yang diberkati, pada pagi hari ini kita melihat hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara hamba dengan tuannya, bagaimana Tuhan sedang mengajar sesuatu, apa yang Tuhan sedang ajarkan di sini, yaitu ketaatan identik dengan kasih, sebab ketaatan tanpa kasih saudara akan seperti budak, dan kasih tanpa ketaatan, saudara itu sia-sia, saudara. Karena tidak mungkin orang mengatakan mengasihi, tapi tidak ada sifat taat di dalam kehidupannya. Anak-anak yang mengatakan dia mengasihi orang tuanya, tentunya implementasinya harus ada sikap ketaatan di dalamnya. Demikian juga seorang hamba. Kalau dia mengasihi tuannya, maka dia pasti taat. Dan kalau dia taat tanpa mengasihi tuannya, saudara, maka dia akan seperti budak. Saudara, seorang budak mentaati tuannya hanya karena harus. Seorang hamba, seorang budak mentaati tuannya hanya karena itu dia tahu itu tugasnya dia. Tetapi tidak ada kasih. Kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka saudara, hubungan seperti itu adalah hubungan yang otoriter, hubungan yang tanpa satu eh, hubungan sosialisasi yang sehat. Bapak Ibu Saudara, demikian pula kalau anak-anak mentaati orang tuanya tanpa dia mengasihi, mentaati orang tuanya dengan buta-buta, dan kemudian bapak-bapak kalau dia mendidik anaknya untuk taat dengan cambuk, tanpa pelukan, tanpa kasih, maka saudara akan terjadi satu hubungan yang hancur. Dan dikatakan di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagian dari menghormati adalah taat. Tetapi tanpa kasih, seorang anak akan seperti robot. Dan kemudian dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tidak akan mungkin terjadi kebahagiaan kalau seorang anak menghormati orang tuanya hanya berdasarkan ketaatan saja. Tapi harus ada ketaatan dan ada kasih. Dan di ayat yang keempat dikatakan, Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati, kalau amarah sudah bangkit di dalam hati manusia, maka Bapak Ibu Saudaraku, maka hubungan yang berdasarkan ketaatan itu akan menjadi hambar, bahkan menjadi pahit. Banyak anak-anak yang bisa mentaati orang tuanya, karena orang tuanya selalu menyediakan cambuk, pukulan, didikan yang disiplin yang keras tanpa kasih. Itu harus seimbang. Ketaatan dan kasih itu bagaikan satu buah keping koin, saudara, yang dua sisi mata uang itu harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah orang tuamu dan
agar lanjut usiamu itu ada di dalam hukum Tuhan yang kelima, saudara. Pasal ini berbicara tentang dua kelompok besar, yaitu anak dan orang tua. Hamba dan tuan dalam konteks modern bisa dipakai sebagai pekerja dan atasan. Ingat, dua hal, bahwa tanpa ketaatan maka kasih itu sia-sia, dan tanpa kasih ketaatan itu hambar dan pahit. Saudara, yang penting di sini kita lihat yang pertama, taat dan hormat sebagai dasar kehidupan berkeluarga. Paulus menegaskan bahwa ketaatan anak kepada orang tua di dalam Tuhan berarti taat bukan sekedar tradisi tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Janji panjang umur dan baik keadaannya mengingatkan bahwa ketaatan membawa berkat, bukan hanya berkat usia panjang tapi juga kehidupan yang penuh damai. Saudara, ada sebab, ada akibat. Orang yang diberkati pasti dia melakukan hal-hal, menabur hal-hal yang baik dan menabur ketaatan setiap saat. Saudara bayangkan sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya itu pasti akan lanjut umurnya dan anak-anak pun akan lanjut umurnya. Aduh, saudaraku yang diberkati, saya pernah sharing ya beberapa hari yang lalu tentang bagaimana seorang anak yang tidak menghormati orang tua dan akibatnya adalah apa? Saudara, akibatnya pendurhakaan. Bayangkan saudara, orang tua itu air susunya yang dia berikan kepada anak itu nggak bisa dibalas dengan apapun juga. Tapi anak ini, bayangkan dia mensengketakan rumahnya, rumah warisan orang tuanya dan mengusir orang tuanya hanya karena dia ingin menguasai rumah tersebut, saudara. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua itu ada di bawah kutuk, saudara. Anak-anak dipanggil untuk menghormati orang tua, bahkan ketika sudah dewasa. Seorang suami dan istri yang mempunyai anak ya, mama dan papa yang punya anak, mereka bisa merawat 15 orang anak dengan segala macam cara, bisa merawat sampai membesarkan. Itu fakta, saudara. Tetapi satu orang anak belum tentu bisa mengurus orang tuanya yang sudah lemah. Ini saudara, betapa kita harus membangun sikap hormat kepada orang tua. Orang tua diajak untuk memberi teladan yang patut dihormati, bukan menuntut dengan kemarahan. Itu juga saudara, jangan menjadi orang tua yang menimbun kemarahan dalam hati anaknya. Jangan membangkitkan amarah dalam hati anakmu, supaya anak-anakmu jangan menjadi pahit. Amin. Yang kedua, didik. Saudara didik, jangan diprovokasi, jangan dibanding-bandingkan, jangan menjatuhkan anakmu, jangan mempermalukan anakmu, jangan merendahkan anakmu, apalagi di muka orang. Anak-anak walaupun masih kecil, apalagi sudah dewasa itu sudah ada gengsinya. Jangan bangkitkan amarah anakmu, artinya orang tua tidak boleh memimpin dengan kekerasan atau kata-kata yang melukai, yang membuat trauma, membuat pahit sepanjang umur hidupnya. Yang kedua, kemudian saudara, pendidikan rohani. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebab adalah prioritas membimbing, bukan hanya memerintah. Saudara, mendidik itu ada sifat kehati-hatian, ada sifat yang kontinuitas. Mendidik itu kalau orang yang tidak sabar karena mau cepat, biasanya karena mau cepat, itu tindakannya kadang kala anarkis. Tapi kalau orang yang mendidik karena tujuannya untuk pendidikan itu harus sabar, membimbing satu demi satu, dituntun satu demi satu. Disiplin perlu, tapi juga harus penuh kasih dan konsisten dengan firman. Yang ketiga, saudara, hubungan antara pekerja dan atasan di mata Tuhan. Hamba diminta taat seperti kepada Kristus. Bekerja dengan integritas bukan hanya saat diawasi, bukan hanya karena dipantau-pantau. Harus berintegritas. Tuhan atau atasan diingatkan Tuhan adalah Tuhan tertinggi. Tidak ada alasan berlaku kasar karena atasan pun hamba Kristus. Nah, aplikasinya saudara, mari bekerja dengan rajin dan jujur. Tidak hanya demi gaji, tidak hanya karena dilihat orang. Dan sebagai atasan, mari memimpin dengan keadilan, membimbing, menghargai, mengingat setiap orang setara di hadapan Tuhan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan ingat, kalaupun ada otoritas yang lebih, itu semua tujuannya untuk manajemen, untuk mengatur, bukan untuk membuat strata yang lebih tinggi yang menghina bawahannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Dan ingat, hadirkan Kristus, baik di rumah dan di tempat kerja. Jangan menjadi orang yang otoriter, baik sebagai pemimpin maupun orang tua. Mau anak atau anak buah kita hidup dalam ketaatan, miliki kasih. Dengan kasih, maka kita mendorong mereka untuk taat dengan hati, bukan karena keterpaksaan. Yang berikutnya, hormati dan taatilah orang tua sebagai wujud ketaatan pada Tuhan. Didik dan kasihi bukan menekan supaya anak bertumbuh dalam iman. Mari bekerja dan memimpin dengan integritas dan hormat, karena Kristus adalah Tuhan kita.
Yang terakhir, saudara, mari kita merefleksikan secara pribadi. Bagaimana sih saya menunjukkan hormat kepada orang tua? Apakah kita telah memberikan yang terbaik? Apakah kita hanya uang kita yang kita kasih kepada orang tua, tapi perhatian kita tidak? Apakah di masa tua orang tua mereka dapat merasakan kasih sayang, pertolongan kita di hadapan Tuhan kepada orang tua kita? Waktu lalu orang tua saya sakit ya saudara, saya merawatnya pagi, siang, dan malam, memberinya obat dan sebagainya. Terus memperhatikan makannya. Ya, saudara, kita harus mau di tengah-tengah kesibukan, jangan, pekerjaan kita yang prioritas, orang tua kita nggak urus. Bagaimana mungkin saudara? Saudara bisa bekerja, saudara bisa kuliah. Oleh karena siapa? Karena orang tua saudara. Lalu kalau orang tua saudara sakit, saudara nggak punya waktu untuk mereka. Wah, saudara anak yang durhaka. Bertobat ya saudara. Jangan serahkan kepada suster untuk merawat orang tua yang sakit. Diri kita sendiri yang kita harus jaga. Bagaimana memandikannya, bagaimana memberi dia minuman, makanan 4 sehat 5 sempurna, berikan yang terbaik. Rasa hormat itu tidak hanya sekedar kamuflase kita uh, berfoto bersama, kemudian tunjukkan di sosmed. Nggak seperti itu, saudara. Tapi kita harus menunjukkannya dengan sikap dan teladan sehari-hari. Lalu sebagai orang tua dan pemimpin, apakah kita memimpin dengan kasih atau dengan otoriter? Otoriter itu hanya berdasarkan, wah jabatan saya begini, saya mau memimpin suka-suka saya dong, saudara. Bertobat ya, kita sebagai orang tua atau pemimpin harus memimpin dengan kasih sayang. Yang berikutnya, apakah saya bekerja seolah-olah Kristus sendiri memantau pekerjaan saya? Di mana ada Kristus, di situ ada integritas, kejujuran, dan taat akan aturan ada di sana. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara pemimpin dan bawahan. Di situ kita belajar tentang otoritas yang baik dan benar, bukan otoriter. Bapa, di dalam nama Yesus, dari hubungan orang tua dan anak, dari hubungan pimpinan dan bawahan, di situ kita belajar bahwa otoritas yang benar itu harus berlandaskan kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih di dalam Kristus, kasih di dalam pengampunan, kasih di dalam membimbing, kasih di dalam memberikan kesempatan, kasih di dalam kejujuran, ketaatan, dan kedisiplinan. Di dalam kasih ada berbagai-bagai macam perbuatan baik yang menyenangkan dan membawa hubungan itu pada satu kebaikan. Bapa di surga, ampuni setiap kami. Ajar kami pun sebagai pemimpin menghormati bawahan kami. Ajar kami sebagai orang tua menghormati anak-anak kami, supaya kami tidak menjadi kehidupan yang otoriter. Dalam nama Yesus, Tuhan berdaulat. Kuasa yang kau berikan bukan untuk disia-siakan. Kuasa yang kau berikan bukan untuk semena-mena. Kuasa yang kau berikan baik sebagai orang tua, bukan untuk menekan dan menindas anak, tetapi untuk merangkul mereka di dalam kasih dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan aktivitas pagi hari ini. Kami belajar apa itu taat, kami belajar apa itu kasih, dan di dalam hubungan orang tua dan anak, pemimpin dan bawahan, di situ kami menerapkan, mengimplementasikan, mempraktekkan bagaimana kuasa otoritas Tuhan bekerja oleh karena kasih yang melahirkan ketaatan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa, kami siap beraktivitas pagi ini. Haleluya. Amen. Shalom kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.